good morning P1A, B, C, and D. Bertemu kembali dengan Miss Rizka masih di pembelajaran tematik. Ambil buku tematikmu, kita belajar tematik, tema 3. Kemudian boleh disiapkan juga pensilnya. Oke, are you ready? Oke. Open page 31, masih subtema 1, pembelajaran 4. Oke. Halaman 31. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang menyimak percakapan, menuliskan lambang bilangan. Nah, di sini ada percakapan. Percakapan itu apa? Percakapan itu obrolan. Nah, kita sebut saja di sini ada 2 orang anak laki-laki. Ada si Doni dan ada si Dodo. Nah, di sini si Doni bilang, "Wah, pakaianmu bagus sekali." Kemudian Dodo menjawabnya, "Ah, kamu bisa saja. Nah, apakah kamu sudah bisa berpakaian sendiri?" "Ya, pastilah. Aku kan sudah kelas 1 SD." Nah, Dodo jawab dia sudah bisa memakai pakaiannya sendiri karena dia sudah kelas 1 SD. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah bisa memakai pakaian sendiri? Oke, next, lanjut. Kalau mencuci pakaian sudah bisa. Mencuci pakaian, kan dicuci oleh Bibi, kata si Dodo. Oke, bawakan percakapan tersebut bersama teman sebangkumu. Karena kamu sedang belajar di rumah, kamu boleh mencoba percakapan seperti ini dengan orang tuamu atau dengan saudaramu di rumah ya. Perhatikan lagu kalimat, mimik wajah, dan gerakan yang dilakukan. Masih banyak contoh kegiatan di pagi hari yang dapat kalian bicarakan. Tentukan kegiatan di pagi hari yang akan kamu percakapkan dengan teman sebangkumu. Bawakan percakapan dengan baik ya. Boleh dicoba nanti di rumah kamu melakukan percakapan seperti yang ada di buku ini. Sekarang ayo berlatih menandai kegiatan. Ada kegiatan di pagi hari yang dapat kamu lakukan sendiri dan ada yang belum ya. Perhatikan pasangan gambar berikut, beri tanda centang pada kegiatan yang sudah dapat kamu lakukan sendiri. Nah, di sini sudah ada berapa gambar ya kegiatan di pagi hari. Nah, beri tanda centang jika kamu sudah bisa melakukannya sendiri. Gambar pertama. Nah, di sini ada 2 gambar. Ada yang sedang sarapan dan ada yang sedang masak. Nah, di antara 2 gambar ini, mana yang dapat kamu lakukan? Ya, sarapan. Kalau masak, biasanya ibu yang masak ya, atau orang dewasa yang memasak ya. Nah, gambar kedua. Perhatikan. Di sini ada ibu yang sedang mencuci pakaian dan ada gambar anak yang sedang memakai baju seragam sendiri. Nah, di antara gambar ini mana yang dapat kamu lakukan sendiri? Apakah kamu sudah bisa mencuci baju sendiri? Oke, berarti kamu bisanya memakai baju. Karena untuk mencuci baju sendiri biasanya dilakukan oleh orang dewasa karena kamu masih kelas 1. Maka berikan tanda centang ya, memakai baju sendiri. Nah, gambar ketiga. Nah, apakah kamu sudah bisa berangkat sekolah sendiri atau masih diantar? Kebanyakan sih masih diantar ya, karena kalian masih kelas 1. Biasanya masih diantar kalau pergi ke sekolah. Maka beri tanda checklist seperti ini ya. Kelihatan? Oke. Next, kita lanjut ke halaman berikutnya. Menuliskan lambang bilangan. Setiap pagi, Rasti membantu ibunya mencuci peralatan dapur. Ayo bantu Rasti menghitung peralatan yang dicucinya. Nah, di sini sudah ada benda yang dihitung. Ada gelas, sendok, dan juga ada piring, ya. Kemudian lambang bilangan dan nama bilangan. Lambang bilangan itu angkanya. Kalian tulis angkanya dan
nama bilangannya itu hurufnya ya. Nanti kalian tulis. Nah, kita hitung. Gambar pertama ada berapa gelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 gelas. Maka ditulis lambang bilangannya. Nah, ini sudah tulis nih di sini. 15. Ya. 15. Nah, nama bilangannya ditulis 15. Oke? Untuk lambang bilangan kalian tulis angkanya, dan untuk nama bilangan ditulis seperti ini hurufnya, 15. Nah, sekarang gambar kedua. Ada berapa jumlah sendoknya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 sendok. Maka ditulis lambang bilangannya, jumlahnya, angkanya, tulis 20. Nah, di sini tulis nama bilangannya 20. Ya. Oke, sekarang gambar ketiga. Ada berapa jumlah piringnya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 piring. Nah, maka tulis lambang bilangannya 12 dan tulis nama bilangannya 12. Nah, kalian kerjakan sampai dengan halaman 36. Kita lanjut ke halaman 37. Di sini mencocokkan benda dengan lambang bilangan. Ya, kita akan mencocokkan benda dengan lambang bilangan. Bendanya mana, Miss? Nah, ini yang tengah bendanya. Oke, ini lambang bilangannya, angkanya. Kemudian ini nama bilangannya. Oke, kita hitung. Ada berapa jumlah bajunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 baju. Maka kita akan tarik garis ke lambang bilangannya terlebih dahulu ya. 11 kita tarik. Nama bilangannya mana 11? Oh, nama bilangannya di bawah. Maka kita tarik juga. Nah, 11. Kemudian di sini ada celana. Ada berapa jumlah celana? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ditarik lambang bilangannya 14, kemudian nama bilangannya 14. Nah, next. Kalian kerjakan sampai dengan halaman 40. Ya, ditarik garis mana lambang bilangannya, mana nama bilangannya. Oke, kita akan lanjut ke halaman 41. Pembelajaran 5. Di pembelajaran 5, kita akan belajar tentang membaca teks serta mengurutkan bilangan. Nah, di bawah ini sudah ada teks kegiatan, piket kebersihan. Kita baca ya. Sekolah Rasti setiap pagi mengadakan piket kebersihan, baik kebersihan kelas, halaman, maupun taman. Selain dibersihkan, taman juga dirawat keindahannya. Tanaman disiangi, disiram, dan dipupuk. Tanaman pun tumbuh subur dan indah. Bunga-bunga mekar indah berwarna-warni. Ada bunga mawar, melati, asoka, aster, dan sebagainya. Tugas kebersihan dilakukan secara bergilir. Nah, coba dilihat gambarnya. Mereka sedang melakukan piket kebersihan. Ya, kita lanjut. Ahmad menceritakan pengalamannya melakukan piket kebersihan. Simak cerita Ahmad. Nah, di sini ada pengalaman Ahmad ya, merawat taman. Setiap hari Senin aku mendapat tugas piket kebersihan. Aku melakukannya pagi-pagi benar, karena setiap hari Senin diadakan upacara bendera. Tugasku memelihara tanaman bunga di taman. Tanaman bunga kusiangi,
Kusiram dan kupupuk. Tanaman bunga pun tumbuh subur dan indah. Aku senang melihat bunga beraneka warna. Jerih payahku tak sia-sia. Nah, di sini ada gambarnya. Si Ahmad sedang merawat taman. Nah, sekarang ayo berlatih ya, mengerjakan soal. Nomor 1, piket kebersihan di sekolah Rasti dilaksanakan. Nah, dari cerita ini ya, kita isi di sini soalnya. Piket kebersihan di sekolah Rasti dilaksanakan setiap pagi. Ya, kemudian yang dibersihkan adalah apa saja yang dibersihkannya? Oh, ada kelas. Kemudian halaman. Dan juga ada taman. Nah, selain dibersihkan, taman juga dirawat. Selain dibersihkan, taman juga dirawat supaya tetap indah, ya. Bunga di taman tumbuh dengan subur dan indah. Oke. Di taman ada bermacam-macam. Tadi ada bermacam-macam apa? Ya, ada bermacam-macam bunga. Masih ingat ada bunga apa saja? Bunga mawar, bunga melati, ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ayo mencoba menceritakan pengalaman. Nah, di sini disuruhnya menceritakan pengalaman tentang piket kebersihan di sekolah. Karena kita tidak ke sekolah, belajar di rumah, nah nanti boleh diganti. Kalian boleh menceritakan pengalaman tentang membersihkan rumah misalkan, atau merawat tanaman yang ada di rumah, atau boleh cerita pengalaman lainnya. Kalian boleh ceritakan pada saat setelah Cimit absen, ya. Nanti boleh berbagi cerita pada teman-temannya, berbagi pengalaman, ya. Sekarang kita lanjut membaca cara mengurutkan bilangan. Nah, di sini disuruhnya urutkan dari bilangan terkecil. Perintahnya disuruh mengurutkan dari bilangan terkecil. Nah, di sini sudah ada 2 kotak. Nah, kotak pertama ini bilangannya tidak urut. Ini acak, ya. 13, 14, 11, 15, 12, 19, 17, 20, 16, 18. Nah, kotak yang kedua, nah, kita urutkan. Seperti ini ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita urutkan dari bilangan yang terkecil. Nah, kita akan mencoba mengisi kotak nomor 2. Di sini sudah ada angka 14, 13, 15, 11, 16, 12, 17, 19, 10, 20, dan 18. Kita urutkan dari bilangan yang terkecil. Mana ya bilangan yang terkecil? Ya, 10. Kita mulai dari angka 10. Setelah 10 berapa? 11. Setelah 11, 12. Ya, setelah 12, 13. Setelah 13, 14. Setelah 14, 15. Ya, setelah 15, 16. Ya, jangan lupa dicoret. Nah, setelah 16 berapa? 17. Coret 17-nya. Setelah 17, 18. Ya, setelah 18, 19. Dan terakhir 20. Nah, kenapa harus dicoret nih? Supaya kita tahu angka berapa saja yang sudah kita pindahkan ke kolom bawah. Maka kita coret,
ya. Nah, untuk yang terakhir nanti kalian isi sendiri ya. Diurutkan dari bilangan terkecil. Ya, kalau sudah dipindahkan ke kotak paling bawah, kalian coret. Oke, supaya tahu angka yang sudah dipindahkan ke kotak yang di bawah. Nah, kita lanjut. Ayo berlatih mengurutkan bilangan. Nah, kalian telah berlatih mengurutkan bilangan dan membilangnya. Berlatih mengurutkan bilangan dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Contohnya adalah berlatih mengurutkan bilangan sambil bermain. Nah, di sini coba lihat. Bisa sambil bermain juga ya mengurutkan bilangan. Nah, di sini anak perempuan memegang angka 12, kemudian disusul anak laki-laki memegang angka 14, di sini memegang angka 11, 15, dan juga 13. Nah, ini bilangan yang belum urut. Ini bilangan acak. Maka diurutkan. Nah, di sini ada urutan bilangan maju dan urutan bilangan mundur. Nah, kalau mengurutkan bilangan maju, maka dimulai dari angka yang paling kecil. 11, setelah 11, 12, setelah 12, 13, maju ya, setelah 13, 14, dan 15. Nah, ini kebalikannya, urutan mundur. Kalau urutan mundur dari bilangan yang terbesar dulu. Nah, 15, sebelum 15 angka berapa? 14, sebelum 14, 13, sebelum 13, 12, sebelum 12, 11. Nah, kalian juga boleh melakukan permainan seperti ini di rumah. Buatlah kartu kata. Nah, di sini sudah ada perintahnya nih. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua meminta siswa untuk mengurutkan angka acak. Kemudian orang tua memotivasi siswa untuk lebih giat berlatih. Kalian boleh juga lakukan di rumah ya, membuat kartu bilangan, boleh dari kartu bilangan 1 sampai dengan 20. Nah, nanti kalian bisa mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil. Mana bilangan terkecil? Nanti sama orang tuanya bilangannya boleh diacak ya. Nanti tugas kalian mengurutkan bilangan yang terkecil sampai dengan terbesar. Nah, itu namanya urutan maju. Ya, seperti ini. Bilangan terkecil sampai dengan terbesar, urutan maju. Kemudian boleh juga mengurutkan dari bilangan terbesar ke bilangan terkecil. Ya, disebut dengan urutan mundur. Oke? Oke, pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Stay safe, stay healthy, don't forget, wear a mask if you want to go out. And bye-bye, kid. Thank you.